Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 persamaan garis lurus. Kita akan lanjut belajar grafik persamaan garis lurus anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Ibu membahas contoh 5.1, lengkapi sisa sel yang kosong pada tabel berikut dan gambarkan grafiknya dari persamaan 4x dikurang y sama dengan 5. Ini kita cermati tabelnya. Untuk nilai x sama dengan 2, y-nya 3. Ini ibu beri contoh, kita masukkan ke persamaan 4. Nilai x-nya kita substitusi dengan 2, 4 dikali 2 dikurang y sama dengan 5. 8 dikurang dengan ini pindah ruas 5-nya, dikurang 5 sama dengan y, y-nya pindah ruas, berarti 3 sama dengan y, y-nya sama dengan 3. Untuk x0, y-nya negatif 5, untuk x1, y-nya negatif 1, untuk x negatif 1, y-nya titik-titik, dan untuk x titik-titik, y-nya 0. Alternatif penyelesaiannya untuk x sama dengan negatif 1 didapat 4x dikurang y sama dengan 5. Nih, substitusi nilai x sama dengan, harusnya bukan 1 anak-anak, negatif 1. 4 kali negatif 1 dikurang y sama dengan 5. Nih, negatif 4 ini sederhanakan. 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurang y sama dengan 5. Selanjutnya jumlahkan kedua ruas oleh 4. Ini jumlahkan agar negatif 4 nya ini 0. Negatif 4 dikurang y ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4. Ini 0, tinggal negatif y sama dengan 9. Selanjutnya kalikan kedua ruas oleh negatif 1. Ini berarti salah. Nih, maksudnya negatif y ini dikali dengan negatif 1, 9 juga dikali negatif 1, y sama dengan negatif 9. Ini harusnya y sama dengan negatif 9. Untuk y sama dengan 0 didapat 4x dikurang y sama dengan 5. 4x dikurang 0 sama dengan 5. Ini substitusi y sama dengan 0. 4x sama dengan 5. Ini disederhanakan. Selanjutnya bagi kedua ruas oleh 4. Ini dibagi 4, dibagi 4. 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, tinggal 5/4 di sini yang kanan. X sama dengan 5/4. Nih, tabel setelah dilengkapi sebagai berikut. Ini tadi negatif 1, negatif 9, 5/4, 0. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pasangan berurutannya adalah 2, 3, 0, negatif 5, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 5/4,0. Himpunan pasangan berurutan dibentuk oleh titik-titik dalam koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Persamaan 4x dikurang y sama dengan 5 memiliki penyelesaian pada setiap pasangan berurutan. Garis lurus akan terbentuk jika titik-titik selesaiannya dihubungkan. Berikut ini adalah cara menggambar garis melalui titik-titik. Baik, titik-titik pada pasangan berurutan ini kita letakkan pada bidang koordinat anak-anak. Di sini 2, 3 titiknya di sini, 0, negatif 5 titiknya di sini, 1, negatif 1 titiknya di sini, negatif 1, negatif 9 titiknya di sini. Selanjutnya 5/4, 0 titiknya di sini. Ini kalau kita hubungkan ini titik-titik tadi anak-anak membentuk garis dengan persamaan 4x dikurang y sama dengan 5. Persamaan 4x dikurang y sama dengan 5 memiliki semua solusi yang diwakili oleh garis lurus tersebut. Persamaan memiliki solusi di setiap titik di sepanjang garis. Lanjut ke contoh 5.2 anak-anak. Dengan menentukan titik perpotongan pada sumbu x dan sumbu y, gambarkan grafiknya dari persamaan y sama dengan negatif setengah x dikurang 1. Alternatif penyelesaiannya, temukan titik potong masing-masing sumbunya untuk memulai. Menentukan titik potong pada sumbu x yang berarti y sama dengan 0. Ini anak-anak, grafik itu memotong sumbu x saat nilai y-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif setengah x dikurang 1, 0 sama dengan negatif setengah x dikurang 1. Selanjutnya di sini 0 ditambah 1, ruas kiri kanan tambah 1 anak-anak
sama dengan negatif setengah X dikurang 1 tambah 1, jadi 1 sama dengan negatif setengah X. Ini pindah ruas, ini langsung bisa negatif 2 ini pindah ruas dikali 1 sama dengan negatif 2 sama dengan X. Sehingga titik potong pada sumbu X sama dengan negatif 2,0. Selanjutnya kita menentukan titik potong pada sumbu Y terlebih dahulu anak-anak. Ini X nya berarti sama dengan 0, Y sama dengan negatif setengah X dikurang 1, Y sama dengan negatif setengah dikurang 0 dikurang 1, Y sama dengan 0 dikurang 1, Y sama dengan negatif 1. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0, negatif 1. Selanjutnya persamaan Y sama dengan negatif setengah X dikurang 1 membentuk garis lurus jika dua titik dihubungkan anak-anak, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. Ini tadi titik potong terhadap sumbu X negatif 2,0, titik potong terhadap sumbu Y di sini ini 0, negatif 1 anak-anak, di sini dua titik ini. Selanjutnya di sini ada satu tambahan titik, di sini negatif 2,2 ini salah, seharusnya ini titiknya adalah 2, negatif 2 anak-anak. Ini kalau kita masukkan ke persamaan ini beri tanda di sini. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif setengah X kurang 1, Y sama dengan negatif setengah kali 2 kurang 1, Y sama dengan negatif 1 kurang 1, Y sama dengan negatif 2. Titiknya 2, negatif 2 anak-anak ini. Ayo berkomunikasi anak-anak. Berdasarkan contoh 5.1 dan 5.2 tersebut, coba nalarkan pikiran kalian dengan menjawab pertanyaan berikut. Ada soal A, B, dan C, bahas satu persatu. Pertanyaan A, contoh soal mana yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk diselesaikan dalam hal menggambar persamaan garis lurus? Contoh soal 5.2 anak-anak, Ibu memberi alternatif jawaban. Karena menggambar persamaan garis lurus diselesaikan dengan menentukan dua titik saja, yaitu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga lebih sederhana dan mudah. Pertanyaan B, apakah mungkin menggambar garis lurus dengan menentukan dua titik saja pada bidang koordinat, atau perlukah diketahui titik-titik lain pada bidang koordinat? Jawabannya, Ibu memberi alternatif jawaban, yaitu mungkin anak-anak, tapi tidak selalu. Jadi kalau dua koordinat dua titik tadi ini tidak dalam bentuk pecahan anak-anak, ini misalkan 2, 1 seperti itu, 3, 5 seperti itu, titiknya tepat, tidak desimal atau tidak pecahan, akan lebih mudah anak-anak. Karena dua titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Contohnya dua titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Lanjut ke pertanyaan C, adakah suatu garis lurus yang hanya melalui salah satu sumbu koordinat? Jika iya ada, seperti apa persamaannya? Ibu memberi alternatif jawaban, jawabannya adalah ada. Garis lurus yang motong sumbu X saja berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y atau vertikal dan persamaan garisnya X sama dengan K. Garis lurus yang memotong sumbu Y saja berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal dan persamaan garisnya Y sama dengan K. Gambar yang sebelah kiri Ibu gambarkan anak-anak, gambar garis memotong sumbu X saja anak-anak. Ini memotong sumbu X, garis yang berwarna biru ini di titik negatif 4,0. Ini persamaan garisnya adalah X sama dengan negatif 4. Yang kanan yang berwarna merah memotong sumbu X di titik 4,0, persamaan garisnya X sama dengan 4. Ini merupakan dua garis vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Gambar sebelah kanan, gambar garis memotong sumbu Y saja. Ini yang atas ini motong sumbu Y di 0,4, persamaan garisnya Y sama dengan 4. Yang bawah yang berwarna merah memotong sumbu Y di 0,-4, persamaan garisnya Y sama dengan negatif 4. Kedua garis ini horizontal anak-anak. Ini persamaan garisnya Y sama dengan K. Di sini Y sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 4. Tahukah kalian pengacara dan penggemar matematika dari Prancis adalah Pierre de Fermat? Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa ketika diplot sepanjang sumbu X dan sumbu Y,
Persamaan dapat dianggap sebagai bentuk asal mula grafik yang dilambangkan dengan huruf O adalah pada titik 0,0 yang merupakan perpotongan pada sumbu-sumbu tersebut. Lanjut ke materi Ayu mencoba. Cobalah untuk secara berhati-hati dan akurat menjawab dan mendiskusikan pertanyaan berikut, sehingga kalian harus memperhatikan dengan cermat pada gambar 5.6 di halaman berikut. Ada 4 pertanyaan, Ibu bahas satu persatu. Baik, kita cermati gambar 5.6a. Ini persamaan garisnya Y sama dengan 2X. Yang B persamaan garisnya Y sama dengan negatif 3X. Yang C Y sama dengan 2X. Dan yang D Y sama dengan negatif 3X. Ini kembar anak-anak ini. Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X. Di sini Y sama dengan negatif 3X, Y sama dengan negatif 3X. Agar bisa dianalisa anak-anak, ini Ibu memberi alternatif gambar lain anak-anak. Ini untuk gambar 5.6 yang C persamaan garisnya Y sama dengan 4X dikurang 5. Dan untuk gambar 5.6D ini gambar garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Pertanyaan ke-1, apa perbedaan antara gambar 5.6a, gambar 5.6b, gambar 5.6c, dan gambar 5.6d? Jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Ini gambar A, garis condong ke kanan atas anak-anak, dan memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu di titik pusat 0,0 di sini. Selanjutnya gambar B kita cermati. Gambar B condong ke kiri atas anak-anak dan memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu di titik pusat 0,0. Selanjutnya gambar C garis condong ke kanan atas anak-anak dan memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda di sini. Gambar D ini garis condong ke kiri atas anak-anak dan memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 5.6a dan gambar 5.6c? Ibu bahas kesamaan gambar A dan C. Garis condong ke kanan atas anak-anak, condong ke kanan atas atau naik dari kiri ke kanan. Perbedaan gambar A dan C, gambar A memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu di titik pusat 0,0. Sedangkan gambar C memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda di sini anak-anak. Pertanyaan ketiga, apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 5.6b dan gambar 5.6d? Baik, Ibu bahas kesamaan gambar B dan D. Garis condong ke kiri atas atau naik dari kanan ke kiri. Perbedaan gambar B dan D, gambar B ini memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat 0,0 di sini. Sedangkan gambar D memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda anak-anak di sini. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pada gambar A dan B, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat 0,0. Sedangkan gambar pada C dan D, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda. Kemudian kembali ke masalah awal, penentuan tentang penurunan nilai pajak terhadap usia truk yang telah dibahas pada awal materi bab 5 ini. Alternatif pemecahan masalah dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0, maka akan menghasilkan titik perpotongan garis dengan sumbu X. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X, 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X, 12 juta X sama dengan 360 juta, X sama dengan 30. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0. Dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, maka akan menghasilkan titik perpotongan garis dengan sumbu Y. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta dikali 0, Y sama dengan 360 juta. Baik, kita cermati grafiknya anak-anak. Di sini ini grafik ini anak-anak. Untuk sumbu yang mendatarnya ini usia dalam tahun, sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya besar pajak terhadap usia truk dalam juta anak-anak. Grafik ini memotong sumbu X di 30,0 di sini dan memotong sumbu Y di 0,360 juta anak-anak.
Gambar 5.7 di atas menunjukkan bahwa kendaraan tersebut berharga Rp0 ketika berumur 30 tahun. Perpotongan garis dengan sumbu X berada di 30,0. Perpotongan garis yang melalui sumbu Y di titik 0,360 juta menunjukkan bahwa besar biaya kendaraannya adalah Rp360 juta saat masih baru atau 0 tahun yang lalu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.